Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini jawabannya kok kayaknya kekenyangan atau ngantuk atau sudah ingin pulang. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh. Ini kok tambah kecil gimana Mas kan? Para bunyai, para ustadzah, semuanya ada, para sesepuh. Tadi ada Yai Nur Hashim dari KBRI, ada Yai Budi Santoso, sesepuh kita, guru kita, ada kiai-kiai yang lain, Kiai Maman, ada Kiai Muharram, ada kiai-kiai yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bunyai juga luar biasa di depan saya, Bunyai Fatimah, Bunyai Harsah, ya Bunyai siapa lagi yang lain, Bunyai Lili nggak kelihatan, mana Bunyai Lili. Para pengurus Persatuan Pemuda Muslim Eropa Al-Ikhlas Amsterdam yang moga-moga semuanya dirahmati oleh Allah, khususnya Mas Jaka yang sibuk sekali, Pak Untung, kemudian juga ada Pak Hasanul, ada Pak Arjo, dan lain sebagainya. Syukur alhamdulillah, saya betul-betul berbahagia bisa berjumpa dengan panjenengan semua, dengan ibu bapak semua. Saya melihat wajah-wajah calon penghuni surga. Yang keras aminnya bapak, ibu-ibu, bapak-bapaknya ini gimana? Hah? Iya, nyusul ya. Masya Allah, harus kayaknya bapak-bapaknya kurang pede ya. Apa pede ini istilahnya kalau sini? Kurang confident ya. Harus confident dong. Confident kalau masuk surga gitu. Moga-moga semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Harus confident. Masa kita kalah sama tetangga sebelah? Tetangga sebelah itu kalau meninggal itu bahasanya sudah bertemu dengan Bapak di surga, begitu kan? Oh iya, bahasanya sudah ketemu dengan Bapak di surga. Masa panjenengan semua ibu bapak yang setiap harinya sholat, puasanya juga rajin, baik dengan orang lain, masa tidak confident untuk masuk surga tanpa hisab? Moga-moga semua kita akan bertemu di surganya Allah. Allahumma amin. Apalagi untuk ibu-ibu ini surganya paling gampang. Itu ibu-ibu ini surganya paling gampang. Mau tahu resepnya? Mau tahu resepnya ibu? Mau aja atau mau banget? Benar ya? Gampang. Perempuan itu bisa masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Coba Baginda Rasul sebut, perempuan-perempuan itu bisa masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Kata Baginda Rasul, syaratnya yang pertama disebut
idza shallatil mar'atu khamsaha. Salat 5 waktunya baik, dikerjakan dengan baik, rutin, istiqomah. Ibu ini kok manduk-manduk, ngerti apa enggak? Ngerti Bu ya? Lah ya makanya nggak ngerti bahasa Indonesia kok manduk-manduk. Oh ada translatornya di sana ya. Alhamdulillah. Saya pikir manduk-manduk ngerti sungguhan apa enggak ini manduk-manduk ini. Santai mawon ya, santai saja ya. Ini kalau sudah ketemu sama orang Surabaya begini, Pak Warjo ya. Nek ketemu orang Surabaya ngene, Pak. Carane ngene ketemu orang Surabaya. Ngomong Jawa tambah ngerti ya. Alhamdulillah. Ngerti Pak Warjo? Iso ya. Jadi wong wedok kuwi mlebu swargane gampang. Ya. Syaratnya dari Kanjeng Nabi sing pertama, salat 5 waktu ini apik, dijogo karo kanthi apik, dilakoni kanthi istiqomah. Dijalankan dengan istiqomah. Sing nomor loro, yang kedua, second itu nek nggone sane wong Surabaya barang bekas iku second. KB second. Sing gak enak ibu-ibu nggih, bapak-bapak sing gak enak iku oleh bojo second. Gak enak kuwi. Bekasé wong berarti. Second nih. Yang kedua, wasamat syahraha. Puasa Ramadannya dijalankan dengan baik. Ngelakoni poso Ramadan kanthi apik. Dilakoni poso Ramadan sesuai karo ajarane Kanjeng Nabi. Nomor loro. Sing nomor telu, yang ketiga syaratnya wa ata'at zaujaha, taat terhadap suaminya. Wajah-wajah ini mulai dari pojok sana sampai pojok sini, saya lihat adalah wajah-wajah yang taat terhadap suami. Nggih napa mboten? Ono sing curiga itu. Kita anu gak sampai percaya ngono, Mas. Wajah-wajah ini kan wajah-wajah yang Masya Allah luar biasa, istri-istri yang salihah. Tapi begitu melihat yang kesini, terlihat seperti wajah-wajah suami yang takut istri. Taat terhadap suami selama tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Yang keempat, wahafizat farjaha, menjaga kehormatan. Kehormatan dijaga, muruahnya dijaga, marwahnya sebagai perempuan muslimah dijaga. Ketika perempuan sudah melakukan 4 ini, nek wong wedok nglakoni perkara 4 kuwi, salate apik, posone apik, taat karo bojone, kehormatane dijaga kanthi apik, qila lahadkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan kalian masuk surga dari pintu-pintu mana saja yang kalian sukai. Allahumma sing banter. Dengan panjenengan jawab amin nih banter, diringi ana malaikat ditulis. Oh Bu Aminah ini wis tulis absene ono kono swarga. Oh ini klaster swarga sing koyo ngene. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa berjumpa dengan panjenengan semua calon-calon penghuni surga. Wajah-wajah yang teduh, wajah-wajah yang luar biasa. Betul.
Subhanallah, saya sampai di sini, saya sudah yang keberapa kali ya? Ketiga kali. Ketiga kali. Tapi beda memang suasananya dengan yang dulu beda. Begitu sampai sini yang ketiga itu beda. Subhanallah, saya senang dan bangga, iya. Kemudian juga satu sisi itu saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, ternyata di belahan bumimu yang segitu jauh dari tempat saya, namamu disebut, namamu, Masya Allah, kitab sucimu dibaca begitu indah, azannya begitu indah, masjidnya begitu indah. Masya Allah, senang sekali saya. Betul, saya betul-betul, ya Allah, luar biasa ya. Jadi ini alasan saya kemudian bagaimana saya mengapresiasi panjenengan semua sebagai calon-calon penghuni surga itu. Mendengarkan suara-suara bacaan Al-Quran di sini yang luar biasa. Ibu bapak rahimakumullah, saya tadi diperkenalkan oleh Mas Jaka. Disebut namanya tadi siapa ya? Siapa Mas tadi? Ustadz Ramadan. Saya takut nanti jangan-jangan ibu bapak ini tidak tahu nama asli saya. Karena biasanya ada kebiasaan ketika ada orang-orang tugas itu, atau ada orang-orang yang melakukan misi-misi tertentu, itu yang lebih dikenal atau diingat oleh audiens itu misinya. Sehingga di beberapa tempat itu kalau ada misalkan mahasiswa melakukan KKN, apa KKN itu? Kuliah kerja nyata ya. KKN paham ya, panjenengan ya? Paham ya? Itu biasanya dipanggilnya Pak KKN. Pak KKN, Ustadz KKN. Jadi tidak disebut namanya Pak Mamat. Tadi saya sudah kepikiran, wah ini bahaya nih kalau saya sampai disebut Pak Ramadan. Istri saya yang bingung ini, katanya suami saya di Masjid Al-Ikhlas, kok ternyata yang di Masjid Al-Ikhlas namanya bukan suami saya ini. Jangan-jangan suami saya belok ke rumahnya janda sebelah atau apa? Wah, bahaya itu. Allahu Akbar. Jadi untuk yang lama-lama insya Allah semuanya sudah tahu, sudah kenal. Kemudian untuk yang baru-baru, saya juga mohon maaf, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nasih Hidayatullah. Ahmadnya belum dipakai. Ahmad Nasih Hidayatullah, tapi tidak ditulis Ahmad, hanya AH saja di KTP itu. Ahmad Nasih Hidayatullah. Umur perut ke atas ini dengan perut ke bawah beda, hitungannya umurnya ini. Kalau perut ke atas ini berapa umurnya kira-kira? 20. Berapa? 20. Perut ke bawah beda lagi. Iya Pak Parjo. Pak Parjo guyu dok kan mau Pak Parjo. Ngerti ya. Allah. Saya ya 40 lebih sedikit lah Bu. 40 lebih sedikit. Kemudian ya tidak menariknya saya sudah beristri. Nah ini tidak menarik ya. Sudah beristri dengan 3 orang anak. Ya, jadi bukan istrinya 3, anaknya yang 3. Anak saya yang pertama sudah kuliah. Iya, cepet ya. Dulu masih kecil ketika saya pertama kesini tahun 2008. Kemudian yang kedua tahun 2010. Kemudian yang satunya lagi masih SMA, satunya lagi masih SD. Kegiatan saya setiap hari momong ya. Momong itu apa kalau di sini? Ngasuh ya.
pengasuh ya ngomong lah, ngopeni anak-anak kecil, melayani anak-anak kecil, melayani jamaah, itu kegiatan sehari-hari saya. Jadi ngopeni yang yang agak resmi itu di kampus, ngopeni anak-anak mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sama dengan kalau ada Ustadz dari Surabaya juga, Ustadz Advan namanya, putranya Ustadz Profesor Ali Aziz, itu juga sama di kampus yang sama, Universitas Islam Negeri Surabaya. Kemudian hari-hari ya begini inilah, ngopeni jamaah, ngopeni ibu-ibu, ngopeni bapak-bapak. Jadi samalah, di sana juga ketemu dengan ibu-ibu, di sini juga ketemu dengan ibu-ibu, di sana ketemu dengan bapak-bapak, di sini juga ketemu dengan bapak-bapak. Ya sudah dianggap sama dengan di Indonesia atau di Surabaya. Kemudian apalagi ya, saya tinggal di Sidoarjo. Di Sidoarjo ini kurang lebih setengah jam lah dari Surabaya. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang vakansi ke Indonesia, vakansi ke Surabaya, monggo saya aturi, saya persilahkan untuk mampir. Bisa ketemu saya di Masjid Nasional Al-Akbar di Surabaya, ya, masjid yang pinggir jalan itu, pinggir jalan tol itu. Insya Allah bisa ketemu saya di sana, atau nanti juga bisa ketemu saya di rumah. Alamat rumah saya sudah ditulis Mas? Oh sudah ada, cukup berarti. Ya Pak Wahyu ya. Ya. Ibu Bapak rahmatullah, kembali kita dalam situasi yang tentu sangat menggembirakan, sangat membahagiakan, sangat menyenangkan, karena sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Besok ya, di sini besok ya. Besok kita sudah mulai tarawih maksud saya. Ya. Besok kita sudah mulai tarawih. Ini tentu adalah kebahagiaan, kesenangan yang luar biasa. Dan kemudian hari ini kita mengadakan acara namanya apa? Tarhib, apa tarhib? Mas Jaka, yang bikin acara sampean pakai apa ya? Tarhib atau tarhib? Karena ini beda-beda loh ini. Panjenengan Bapak Ibu bergeser sedikit aja cara mengucapkannya artinya berbeda. Kalau di Indonesia atau umumnya di Jawa gampang, nyebutnya itu apa? Megengan, ngono ae, gak usah susah-susah. Megengan. Jadi ada tradisi menyambut puasa, menyambut momen-momen tertentu itu dengan istilah megengan. Ya, jadi ya bikin makan-makan, kemudian nanti juga doa bersama dan lain sebagainya. Itu megengan. Pak Karjo masih ingat? Tahu? Ada di tempatnya Pak Karjo? Ono. Megengan. Jadi, tapi sekarang di Indonesia tradisi menyebut dengan istilah tarhib atau targhib itu sudah mulai biasa. Meskipun kadang mereka juga tidak tahu maksudnya itu apa. Jadi kalau pakai targhib, pakai ghain, targhib. Ya, targhib itu berarti spirit, memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan support, memberikan stimulus orang supaya semangat menghadapi Ramadan, menghadapi puasa. Itu targhib. Ya, pakai ghain, targhib. Kalau tarhib pakai hak, tarhib itu berarti menyambut kedatangan Ramadan. Nah, ini kan mirip-mirip. Jadi dari kalimat rahaba yurahib tarhib, kemudian kenal istilah marhaban. Nah, dari kalimat yang sama,
Rahaba itu kemudian ketemu marhaban ya Ramadan. Jadi tarhib pakai hak itu artinya menyambut dengan sukacita kedatangan bulan Ramadan. Itu tarhib. Tapi kalau tarhib pakai ha tarhib Ramadan, nah ini yang menakutkan. Kalau tarhib itu artinya teror. Jadi kalau tarhib Ramadan berarti teror Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang menakutkan. Ya karena kemudian nggak bisa makan barangkali itu. Atau kalau di Indonesia, utamanya di Jawa, itu bisa jadi tarhib pakai hak. Ada terornya juga karena kalau di sana itu masya Allah, terutama di kampung saya, kalau sudah menjelang Ramadan begini, itu waduh, adu mercon. Tahu adu mercon? Oh, jadi besar-besaran mercon. Jadi siapa yang merconnya paling besar, yaitu yang dianggap yang paling keren menyambut Ramadan itu dengan mercon. Ya, Ibu Bapak rahimakumullah, kaitannya dengan Ramadan ini tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Tentu tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Ayo silakan kita toleh kanan kiri. Ya, Pak Wahyu ya, tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Berapa banyak dari saudara kita, jamaah kita yang tahun lalu, Ramadan tahun lalu masih bersama dengan kita, tapi Ramadan sekarang sudah tidak lagi bersama dengan kita. Saya masih ingat bagaimana luar biasanya Abah Yai Romli dulu, Masya Allah, melayani saya, melayani kami, memperlakukan kami. Ya Allah, malam dibangunkan untuk sahur, diajak berangkat ke masjid, diajak jalan-jalan. Beliau yang sudah sesepuh itu, Yai Romli. Ada Ustadz kita juga ya, ada Pak Opang yang dulu juga luar biasa menjemput saya kalau mau ke masjid, dijemput oleh Pak Opang. Kadang-kadang juga Pak Maman. Kalau enggak Pak Opang, Pak Maman yang menjemput saya. Dan sekarang beliau sudah tidak lagi bersama dengan kita. Ada yang juga luar biasa, suaminya Bu Iik. Bu Iiknya saya nggak lihat karena mata saya. Oh Masya Allah, moga-moga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Ada Pak Kijo, Pak Sukijo, yang beliau itu mengajak saya sampai keliling Belanda. Itu Pak Sukijo. Masya Allah, orang-orang yang dulu bareng dengan kita luar biasa. Ya, dalam kesempatan yang sekaligus membahagiakan bagi kita ini, mari kita juga sekaligus kirim hadiah Fatihah untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sudah mendahului kita. Moga-moga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah. Moga-moga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Moga-moga ditempatkan di surganya Allah. Allahumma ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bidagha mardatillah hadiyatan wasilatan ila hadratil habibil mustafa wa rasulil mujtaba nabiyil murtada nuril huda syamsul duha badrul duja wa likafati jami'i jamaah Masjid Al-Ikhlas Amsterdam wa khususan man dzukira fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Jadi kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa lagi dengan Ramadan.
Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Berjumpa dengan waktu yang demikian istimewa, bulan yang demikian istimewa yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, disebut sebagai bulan terbaik, bulan yang paling mulia, yang Allah pilih bulan ini sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, kitab terbaik, diturunkan kepada manusia terbaik untuk umat terbaik, panjenengan semua. Jadi Ramadan ini luar biasa, Ramadan ini istimewa, Ramadan ini betul-betul spesial. Nah, bulan Ramadan itu menjadi bulan yang berpotensi bagaimana kita ini dibersihkan kesalahan dan dosa kita oleh Allah. Ramadan iku ulan sing Allah ngapura dosa-dosa awak dhewe. Jadi dengan bertemu dengan bulan Ramadan ini, kita berpotensi untuk menjadi orang yang betul-betul bersih di hadapan Allah. Karena kita harus sadar bahwa kita harus mengakui bahwa kita ini adalah orang yang banyak dosa. Kita ini kira-kira banyak dosa atau enggak? Banyak dosa apa enggak? Banyak atau banyak banget? Pakai banget. Masya Allah. Ya, ini bagusnya kita sebagai manusia mengaku sebagai orang yang banyak dosa. Itu akan lebih baik daripada kemudian kita mengaku sebagai orang yang tidak punya dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang kemudian dia tidak punya dosa. Karena memang manusia itu diciptakan sudah bawaannya berdosa, Pak. Menungso kuwi ditakdirno karo Gusti Allah, diciptakno karo Gusti Allah, pancene dadi makhluk sing gampang ngelakoni dosa. Iku wis gawane menungso. Itu sudah bawaannya manusia. Maka Allah menyampaikan kepada kita dalam hadis qudsinya, ada hadis qudsi. Gusti Allah dawuh nanggone hadis qudsi. Jadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. He kawulaku kabeh, he hamba-hambaku semua. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sliramu kabeh, awakmu kabeh kuwi makhluk-makhluk sing gampang salah, gampang nglakoni dosa, awan utawa bengi. Kalian manusia itu adalah makhluk yang mudah berdosa, banyak melakukan kesalahan, baik siang maupun malam. Itu Allah sampaikan. Kemudian Allah menyampaikan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku iki dawuh Gusti Allah, zat sing ngapura sekabehane dosa. Aku ini adalah zat yang maha mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni. Mongko awak jaluo sepuro, jaluo maaf, jaluo ngapura kabeh nang aku. Minta ampunlah kalian kepadaku, kata Allah. Jadi kita ini memang ditakdirkan, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang banyak dosa manusia itu. Gak ada orang yang tidak punya dosa itu. Maka Allah dalam surat An-Najm itu menyampaikan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci. Siapa orang yang paling bertakwa di antara kalian?
Ya Allah, subhanallah. Dawuhe Kanjeng Nabi ngeten. Ngene Pak Parjo, Pak Parjo. Wah, ayo. Jarine ngajak ngomong basa Jawa. Dawuhe Gusti Allah kaya ngene Pak Parjo. Kanjeng Nabi, mohon maaf. Dawuhe Kanjeng Nabi ngene hadis kuwi. Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum. Nek awakmu sliramu kabeh iki kok uripe gak dosa-dosa. Sampeyan ngerti, Pak? Ya dosa. Ngerti? Ngerti nek dosa tok sampeyan. Ngerti sampeyan ya? Ya Allah. Moga-moga semuanya dibuka hatinya oleh Allah. Allahumma nek awakmu iku gak dosa-dosa jarene Kanjeng Nabi. Lau lam tudznibu la dhahaballahu bikum. Gusti Allah njukuk awakmu kabeh. Iki bahasa Surabaya nih, Pak, bahasa Surabaya nih. Nek awakmu gak dosa-dosa dipateni karo Gusti Allah. Diambil karo Gusti Allah. Kalau manusia ini kok baik terus, sama mau cepet diambil karo Gusti Allah. Kasarane omong cepet mati. Nek gak dosa-dosa itu cepet mati. Lho aku gak ngomong oh berarti sing tua-tua iki akeh dosane. Gak. Pak Maman bingung. Berarti aku akeh dosane. Gak. Pak Maman masih muda kok. Muda. Iya, ini Kanjeng Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, sahih, hadis ini sahih. Laulam tudznibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian itu kok enggak dosa-dosa, jadi orang kok terlalu baik banget, cepat diambil Gusti Allah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Waja'a biqaumin yudznibun. Kalian akan diganti oleh Allah. Awakmu kabeh, sliramu kabeh diganti karo Gusti Allah karo makhluk liya sing senengane dosa, sing biasane dosa. Awan dosa, bengi dosa, esuk dosa. Penggaweane dosa. Senengane dosa, titik-titik dosa, titik-titik dosa. Melaku sak melaku dosa. Jalan ke sana sudah dosa, ke sana dosa. Allah akan menciptakan makhluk yang modelnya begitu, sedikit-sedikit berdosa, gampang dosa. Tapi apa? Loh, turun-turun waktu ini sentak ya. 10 menit. Karek 10 menit. Aku loh durung ngomong apa-apa, Mas. Durung ngomong masalah Ramadan. Kongkon mari. Ya apa sih? Aduh kok Surabaya ngomong. Santai, tapi kita ini santai ya, santai aja. Allah akan menciptakan makhluk selain kalian, makhluk itu senang dosa. Tapi meskipun mereka itu gampang berdosa, senang njaluk ngapura nang Gusti Allah. Bolak-balik istighfar. Dosa istighfar. Dosa sembahyang, dosa maca Quran, dosa sedekah. Jadi berkali-kali dosa, tapi dosanya kemudian dikompensasi dengan amal-amal baik, terutama perbanyak istighfar. Itu Allah senang dengan makhluk yang modelnya begitu. Saya modelnya kayak awak dhewe iki lho. Kira-kira panjenengan ini kira-kira akeh dosane apa enggak? Subhanallah, harus ngaku. Gusti Allah lebih senang dengan makhluk yang dia melakukan dosa, tapi dia kemudian nangis di hadapan Allah. Bercucuran air matanya, sadajanya basah dengan air mata, minta ampun kepada Allah. Meskipun ya, mari ngono metu masjid dosa meneh gak apa-apa, balik istighfar maneh, Pak. Tutup omah istighfar maneh. Sampai rumah istighfar lagi. Ya Allah, jangan takut tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nggih.
Jangan takut tidak diampuni dosanya oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku akan mengampuni semua dosa. Panjenengan saged buka Al-Qur'an surat Az-Zumar. Bapak Ibu bisa membuka Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 52. Allah dawuh di sana, Allah berfirman di sana. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba Allah yang mereka sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang dosanya sudah menggunung, dosanya bahkan seperti buih yang ada di lautan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Ojo pisan-pisan awakmu putus asa teko pangapurane Gusti Allah. Kabar sih? Ngerti ora? Ngerti. Diceluk Pak Parjo, terus mulai sing dihafalno Pak Parjo. Yang lain belum kenal. Ada Yai Mustafa di sana, ada Bu Yai Mustafa juga. Tadi saya punya ya ada di sini. Ya Allah, subhanallah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan takut ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apapun dosanya. Yang penting kita serius tobat, mohon ampun kepada Allah, nangis gugup di hadapan Allah. Hatta dosa syirik sekalipun akan diampuni oleh Allah selama kita ini betul-betul bertaubat, serius minta ampun kepada Allah. Yang tidak diampuni itu kalau orang pernah dosa syirik, tidak sempat taubat, kemudian dia meninggal. Itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi jangan kemudian kita takut menghadapi masa depan kita. Jangan takut kemudian menghadapi bagaimana nanti saya di akhirat. Perbanyak istighfar. Salah satunya juga dengan apa? Masya Allah, subhanallah. Manfaatkan Ramadan. Manfaatkan Ramadan. Bapak Ibu nggih? Ibu, halo. Manfaatkan Ramadan ya. Manfaatkan Ramadan dengan baik. Ramadan adalah bulan yang berpotensi menghapus dosa-dosa kita. Kanjeng Nabi dawuh, as-salawatul khams. Salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kaba'ir. Itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya. Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang, ketika kita memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, qiyamul lail dengan baik, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Janjinya Kanjeng Nabi. Siapa yang lebih jujur daripada Kanjeng Nabi? Siapa yang lebih shadiq daripada Kanjeng Nabi? Tidak mungkin Kanjeng Nabi bohong. Kanjeng Nabi menyampaikan, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa dengan baik di bulan Ramadan, imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, penuh harap ridha Allah, berharap ridha dari Allah, ikhlas karena Allah. Baginda Rasul menyampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Wa man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, qiyamul lail pada Ramadan, salat tarawih dengan baik bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah, berharap ridha Allah, berharap pahala dari Allah, ikhlas hanya untuk Allah, bukan karena kain arek koncoku sembahyang, koncoku teko masjid mosok aku gak teko, koncoku lunga mosok aku gak lunga. Bukan itu. Niatnya adalah ikhlas karena
Allah. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Ini tapi urusannya dengan Gusti Allah Pak Marjo. Nek duwe utang yo nyaur. Enggak duwe utang terus gak gelem nyaur. Duwe utang yo nyaur Pak Marjo ya. Kalau urusannya dengan Allah, Allah akan mengampuni. Urusan kita dengan sesama makhluk Allah, sesama hakul adami kita, yang kita selesaikan dengan baik. Makanya ketika kita mengawali bulan Ramadan begini, biasanya, dan memang harus kita biasakan, kita tradisikan saling memaafkan, saling minta maaf kepada sesama, terutama nyuwun sewu, mohon maaf, terutama kepada orang tua. Sudahkah kita menghubungi orang tua kita? Sudahkah kita minta ampun, mohon maaf kepada orang tua kita atas kesalahan-kesalahan kita? Kepada saudara kita, kepada guru-guru kita, kepada tetangga kita, kepada anak kita juga. Jangan dikira kemudian kalau orang tua nggak punya dosa, nggak punya salah sama anaknya, sama saja. Orang tua juga bisa sama dengan anak. Suami memaafkan istri, istri memaafkan suami. Indah sekali, tidak ada dosa, sudah bersih semua. Yang sudah meninggal orang tuanya didoakan, dikirimi hadiah Fatihah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya kita bagaimana kemudian kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, kemudian juga dengan semangat yang luar biasa. Kita bersihkan dosa-dosa kita, kita bersihkan pikiran-pikiran kita, kemudian kita hiasi diri kita dengan amaliyah Ramadan. Masya Allah, amal-amal dalam bulan Ramadan ini luar biasa. Panjenengan Bapak Ibu sedekah di bulan Ramadan itu tidak sama dengan pahala yang panjenengan lakukan di luar bulan Ramadan. Masya Allah, panjenengan memberikan iftar, memberikan buka orang puasa, subhanallah, itu pahalanya luar biasa. Akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa itu juga. Jadi double-double. Dapat pahala sekaligus transfer pahala dari orang yang panjenengan kasih iftar, kasih buka itu. Apalagi, Masya Allah, masjid kita ini ada beberapa yang mungkin butuh kita perhatikan, Bapak Ibu, pangapunten, mungkin ada hal-hal yang perlu dilengkapi, mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi dan lain sebagainya. Panjenengan infak kepada masjid untuk kepentingan, Masya Allah, subhanallah, itu jariah. Panjenengan memberinya sudah di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Kemudian akan digunakan, karena masjid ini akan digunakan ila yaumil qiyamah. Panjenengan jariahnya terus. Nyuwun sewu, kita sudah meninggal, subhanallah, namanya kita akan tetap dikenang. Namanya Pak Kijo, namanya Pak Opang, namanya Yai Romli, namanya guru-guru kita semua yang sedang jariahnya di sini luar biasa. Itu akan dikenang terus. Dan panjenengan di sana nanti ketika sudah tidak bersama dengan kita, dapat transferan pahala terus itu. Transfer pahala itu terus. Moga-moga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Allahumma diberikan rezeki yang barokah, usia yang barokah, keluarga yang barokah, ilmu yang barokah, dan moga-moga kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan ini dengan baik, berpuasa Ramadan dengan baik, ibadah qiyamul lail dengan baik, salat tarawih dengan baik, sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya kita laksanakan dengan baik, dan moga-moga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kapan saja ketika kita tiba waktunya harus kembali menghadap kepada Allah, kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Allahumma amin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai kalau orang jualan itu namanya tester, ya, icip-icip. Ya kan icip-icip ya, tahu icip-icip Pak? Tester lah kita, ya, sekedar untuk memberikan
semangat untuk menghadapi Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang saya sampaikan dari saya. Ini aja ya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir atas waktunya. Dapat seniran for the court Samapati.